Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi eksponen. Kali ini tentang pertumbuhan eksponen, ya. Yang video yang definisi eksponen, sifat eksponen, sama fungsi eksponen sudah ada di video yang lain. Oke, pertumbuhan eksponen. Kurva di atas adalah salah satu kurva, ini yang kurva yang sebelumnya, kurva yang memang dia naik ya. Jadi naik itu pertumbuhan eksponen. Di sedikit saya tunjukkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah kurva pertumbuhan eksponen. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, di mana tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Maksudnya dia X-nya semakin besar, kemudian Fx-nya juga semakin besar. Nah, fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan begini. Fx sama dengan A pangkat X, A-nya itu harus lebih besar dari 1. A-nya lebih besar dari 1, maka dia adalah pertumbuhan eksponen. Jadi lebih besar dari 1 berapa ya? Bisa 1,2, 1,3, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah dia mati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Jadi awalnya 1 jadi 2 setiap 30 menit atau setengah jam. Modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Pada jam ke-5, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh. Ini alternatif penyelesaian, artinya penyelesaian tidak harus itu. Ada beberapa penyelesaian yang bisa dilakukan. Pada awal pengamatan, bakteri yang diamati berjumlah 30. Sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakteri sebagai berikut. Misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka ini ya, fase 30 menit. Banyak bakteri untuk menit 30 yang pertama, yang 0 tetap 30 pertamanya. Awalnya dia 30, kemudian 30 menit pertama, maksudnya begitu ya. Jadi setelah berjalan 30 menit, karena satu bakteri itu menjadi 2, maka jadi 30 menjadi 60 dikali 2. Oke, kemudian 30 menit berikutnya, 30 menit kedua, berarti ini 1 jam ya. Nah, maksudnya ini 1 jam. Itu yang awalnya 60 berubah menjadi 120 karena masing-masing ini membelah diri menjadi 2. Dan seterusnya nih ya. 30 menit berikutnya berarti 1,5 jam. Yang 3 ini 240, dari ini dikali 2. Kemudian 4 juga sama, dikali 2. Ini juga dikali 2. 480 dikali 2 960. Penjelasannya ini. X0 maksudnya 0 menit bakterinya awalnya 30. Kemudian sudah berjalan 30 menit, X sama dengan 1 ini. Berjalan 30 menit, bakterinya adalah 60 dan seterusnya tadi itu sudah saya jelaskan. Saya arahkan ke bawah. Nah, ini. Dari tadi itu kali-kali 2 itu ternyata ini ada aturannya, yaitu kalau menggunakan eksponen itu X sama dengan 2, maka bakterinya 120 itu 2 pangkat 2 dikali 30. Kemudian yang X sama dengan 3, 2 pangkat 3, ini ya, 8 kali 30 dan seterusnya ini. Berarti pemodelannya adalah Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X kali selain yang dikali 2 dikali 2 tadi ya. Jadi dikali 2 dikali 2 tadi itu, maka 2-nya itu dikalikan berulang atau bisa kita rumuskan menjadi perpangkatan begini. Secara umum bentuknya adalah Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X. Oke, kalau menitnya pertama berarti 2 pangkat 1 kali 30 jadi 60 tadi itu. Oke. Kemudian grafik fungsi eksponen Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X dapat digambarkan berikut. Nah, awalnya untuk 0 dia di mendekati sini, bakterinya 30 tadi itu. Kemudian kalau 1 tadi 60 di sini, kemudian kalau 2. Nah, ini
nggak pas angkanya ya. Kalau 2 tadi berapa? 120, berarti maksudnya nggak pas di 200 nih. Kalau X nya 2, 120, seharusnya di agak ke bawah sini, nggak pas di 200 gitu ya. Ini 120. Kalau X nya 4, nah, kita cek X nya 4 berapa? 480. Y nya 480. 4 itu 480, berarti di sekitar sini. Nah, seharusnya begitu. Tapi intinya begini, artinya misalkan kita memasukkan data ini, seharusnya pas ini, di bukunya yang kurang pas. Atau kalau saya gambarkan menggunakan ini. Nah, pertamanya di untuk 1 di sini ya. 1 itu dia 60. 60 itu sini berarti. Ini 100 berarti kurang lebih di sini. Nah, ini 60. Kemudian 2 tadi 120 berarti di sini. Nah, gambarnya mestinya begini. Agak melandai ke sini. Nah, seharusnya begini. Tapi intinya dari tabel yang sudah kita buat, tabel ini ya, itu kita bisa membuat grafiknya dari ini. Nah, dari tabel ini X nya 0, kemudian 30, X nya 1, 60, X nya 2, 120. Dari sini bisa kita buat tabel yang pas nanti. Saya lanjutkan. Ini pertumbuhan eksponen ya. Saya lanjutkan. Gunakan aplikasi GeoGebra. Jadi memang ada aplikasi GeoGebra ini untuk membantu kalian menggambarkan grafik tersebut. Kunjungi geogebra.org ini. Ada memang tinggal masukkan datanya, kemudian kita bisa membuat rumusnya masukkan rumusnya, kita sudah bisa tahu gambarnya atau grafiknya. Jam kelima, pertanyaan yang ketiga tadi, terjadi pada fase ke-10. Ingat kembali, pembelajaran terjadi setiap 30 menit. Kalau jam kelima berarti kan 30 menitnya ada 10 kali 30 menit. Ya, 30 menit pertama, 30 menit kedua, sampai untuk kelima jam atau jam kelima ini X nya berarti di 10, berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024 dikali 30, 30.720. Jadi pada jam kelima atau fase ke-10 itu ada 30.720 bakteri yang sudah berkembang biak. Ayo berpikir kritis. Jika banyak bakteri pada awal pengamatan adalah 50, 100, dan 200, bagaimana kalian memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut? Sama ya. Berarti 50 dikali 2 pangkat X. Ini juga 100, berarti 100 saya tuliskan. Kalau 50 sama dengan 50 dikali 2 pangkat X. Kalau yang 100 juga sama, 100 dikali 2 pangkat X. Yang 200 juga sama, 200 dikali 2 pangkat X. Kenapa kok 2 pangkat X semuanya? Karena membelah dirinya itu menjadi 2, menjadi 2, menjadi 2 itu tadi. Oke. Diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kalau misalkan ini diskusikan, caranya begitu ya, cara berpikirnya. Saya lanjutkan. Contoh keempat. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. N bakteri setiap jam, bukan 2 tapi N. Nah, tahu polanya ya. Kita lanjutkan. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri. Jadi setelah 2 jam itu 8.000 bakteri. 2 jam kemudian jumlah bakteri sudah mencapai 32.000 bakteri. Jadi 2 jam pertama 8.000, 2 jam berikutnya 32.000 bakteri. Berapa jumlah bakteri setelah 10 jam? Nah, kalau dihitung manual ini, kalau barisan itu barisan geometri. Tapi kita amati cara penyelesaiannya nih ya, alternatif penyelesaian atau cara penyelesaiannya, solusinya. Misalkan X0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T sama dengan 0. Waktu T itu sama dengan 0. Itu X yang 0. Jika A adalah banyaknya bakteri setelah pembelahan setiap jam, maka T0 banyak bakteri X0. Kalau T1 banyak bakteri A1 kali
X0. Kenapa? Karena bakteri awalnya adalah X0. A pangkat 1. A nya ini banyak bakteri setelah pembelahan setiap jam ya. A nya itu banyak bakterinya. Kemudian T2. Nah, menyesuaikan A pangkat T. A pangkat T nya 2 berarti A pangkat 2 X0. T nya 3. A pangkat 3 kali X0. Dan seterusnya di situ ya. Nah, kalian harus mencari nilai A terlebih dahulu untuk mengetahui banyak bakteri yang dihasilkan ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam. Jika banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah X2, di sini X2. Dan banyak bakteri pada 2 jam berikutnya adalah 4 jam kemudian, berarti kan itu X4 misalkan. Maka kita bandingkan ini pola apa namanya barisan geometri. Barisan geometri di SMP sudah kayaknya. X4. Nah, karena ini tadi untuk apa namanya 4 jam, 2 jam berikutnya, 2 jam berikutnya gitu ya. X4 dibagi atau dibanding dengan X2 itu sama dengan 32.000. Dari mana tadi ini? Untuk 2 jam berarti 4 jam itu 32.000. Yang X2 tadi untuk 2 jam pertama 8.000. Itu ketemunya adalah 4. 32.000 dibagi 8.000 itu 4. Lah, untuk X4 sendiri aturannya X4 ini adalah 4 kali X0. Nah, ini aslinya itu kalau main apa namanya geometri itu A, ntar tak tuliskan, A kali R pangkat 4 min 1 kalau geometri, dibagi A dikali R pangkat 2 min 1. Ini rasio atau perbandingannya. A itu suku pertama. Sama sih aslinya, tapi kita ngarah ke sini aja ya karena eksponen. Nah, hasilnya kalau gini sama dengan A nya disederhanakan R pangkat 3 dibanding R pangkat 1. 2 kurangi 1 itu 1. Nanti ketemunya adalah R kuadrat sama. Samanya maksudnya gimana? Nih, samanya adalah A kuadrat. Kalau di sini R kuadrat. A kuadrat sama dengan 4, A sama dengan akar 4, A sama dengan 2. Sama kalau menggunakan rasio, rasionya adalah rasio kuadrat sama dengan 4, rasio sama dengan akar 4, rasionya 2 sama. Sama dengan geometri. Oke, saya lanjutkan. Jadi setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. A nya tadi 2 bakteri. Jadi awalnya itu belum diketahui ya. 2 jam pertama ketemunya pokoknya 8.000. Nah, setiap 1 jam di sini ketemunya membelah diri selama menjadi 2 kali lipat. 2 bakteri 1 menjadi 2. Berapa menjadi 8.000 berarti 4.000 seperti itu ya. Sebelumnya lagi jam berikutnya berarti 2.000 untuk awal-awal mula-mulanya. Atau saya tuliskan biar nggak bingung. Untuk yang kedua jam, nah ini tadi itu 8.000. Keempat itu ternyata 32.000. Nah gini. Ke 1 ke 0 awal-awal, karena menjadi 2 berarti di sini seharusnya 4.000. Berarti ya, karena membelah menjadi 2 setiap 1 jam. Sebelumnya awal mulanya adalah 2.000, karena nanti kalau dikali 2 menjadi 4.000, kali 2 8.000. Untuk ketiga kali 2 menjadi 16.000. Nah, baru dikali 2 lagi menjadi 32.000. Ketemu A nya 2 ini. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kalian akan mencari banyak bakteri di awal atau X0 tadi. Kalian bisa menggunakan persamaan X2 sama dengan A2 A kuadrat dikali X0. Ini kalau menggunakan aturan ini menggunakan logika ya. Jadi itu. Yang ini menggunakan aturan rumus. Karena A nya 2, X2 sama dengan ini ya. X2 A nya 2 berarti 2 pangkat 2 kali X0. X2 nya 8.000. Atau setelah 2 jam tadi 8.000. A pangkat 2 atau A kuadrat berarti 2 kuadrat. Kenapa? Karena A nya ketemu 2 dikali X0. A kuadrat itu 4. 8.000 dibagi 4 2.000. Berarti X0 nya awal kali bakterinya itu adalah 2.000. Jadi banyak bakteri mula-mula 2.000 bakteri. Untuk mencari banyak bakteri pada 10 jam kemudian atau X nya itu 10 pangkatnya ya, T nya 10 waktunya, maka digunakan persamaan X10 itu A pangkat T tadi, A pangkat 10 di sini karena 10 jam dikali bakteri mula-mula. A nya 2 karena membelah diri menjadi 2 kali lipat.
kemudian X0 nya itu 2000 untuk bakteri mula-mula, maka X10 nya adalah A pangkat 10 dari sini dikali X0. Nah, A pangkat 10 itu berarti 2 pangkat 10, X0 nya 2000, 2 pangkat 10 1024 dikali 2000, 1024 dikali 2000 itu ketemunya 2.048.000. Jadi banyaknya bakteri setelah 10 jam adalah 2.048.000 bakteri. Itu adalah materinya. Sekarang untuk latihannya. Bakteri Escherichia coli, ini biasanya di perut ini ya, menyebabkan penyakit diare pada manusia. Nah, seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Nah, kita tuliskan aja biar nggak bingung. Jadi membelah diri menjadi 2, berarti nanti 2 pangkat X gitu, karena menjadi 2. Ini setiap 1/4 jam, 1/4 jam itu 15 menit. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Kita buat tabel. Ini X, ini Y atau Fx itu sama. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, satu lagi fase 5. Kita isi menggunakan yang merah. Awalnya itu 50 bakteri, bentar. Nah, ini 50 bakteri. Nah, kemudian setiap 15 menit atau 1/4 jam itu menjadi 2. X0 berarti di sini X0 nya berapa? Kita isi 50. 15 menit pertama atau yang satu ini menjadi 2 berarti berapa? 100. Menjadi 2 berarti 200, 300. Kok 300? Kok saya ngikuti ini? Dikali 2 kok 200, ini betul. Dikali 2 berapa? 400. Dikali 2 menjadi 800. Kebanyakan 0. Dikali 2 lagi menjadi 1600. Nah, fase kelima 1600 bakteri. Semakin banyak karena eksponen. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri Escherichia coli setiap 1/4 jam. Berarti fungsinya yang B ya, Fx sama dengan banyak bakteri mula-mula 50 dikali 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 0 itu 1 di eksponen, sifat eksponen ya, 2 pangkat 0 1, 50 kali 1 50, bentar biar kelihatan. Nah, kalau yang 1 2 pangkat 1 2. 2 kali 50 100 ini. Kalau yang X-nya 2 pangkat 2 4, 4 kali 50 200. X-nya 3, 2 pangkat 3 8, 8 kali 50 400 dan seterusnya ya. X-nya 4, 2 pangkat 4 16, 16 kali 50 sama dengan 800 dan seterusnya. Oke. Ini Fx sudah ketemu. Kemudian prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. 3 dan 4 jam pertama. 3 jam, bentar ya, 1 jam itu sama dengan 4 dikali 15. Berarti kalau 1 jam itu ada 4 fase 1 jam. Kalau 2 jam berarti 4 kali 15, 4 kali 2 ya, 2 dulu aja, kali 4 dikali 15. Kenapa kok ini kali 15 sih? Ini kan kalau 2 jam kan 120 menit, sama kayak ini. 15 kali 2 30, 30 kali 4 120. Ini karena pertumbuhannya itu setiap 15 menit. Ini kali 4, kenapa? Karena 1 jam itu 4 kali 15. 15 menit, 15 menit, 15 menit sampai 4 kali itu 1 jam. Karena ini 2 jam berarti 2 kali 4. Berarti sama dengan 8 fase. Nah, pertanyaannya kan 3 jam. 3 jam berarti kalau langsung ya 3 kali 4 sama dengan 12 fase. Kalau 4 jam, 4 jam itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16
fase. Saya arahkan ke bawah dulu. Nah, 16 fase. Nah, kalau ngitungnya gimana? Nah, kalau ngitungnya fx yang nomor C gitu ya. Yang pertama yang 3 jam, berarti F nya 3 berarti 12, X nya 12 sama dengan 2 pangkat 12 dikali 50. Oh saya 50 dulu tadi ya nulisnya ya. Oke, saya hapus dulu. 50 dikali 2 pangkat 12. Setelah ini dihitung sendiri gak apa-apa, ini gampang ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 12. Kemudian yang berikutnya yang 4 jam itu berarti ini 4 jam ya. Kita tulis dulu. F nya 16 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 16. Ini juga bisa dihitung sendiri. Nah, caranya begitu untuk latihannya. Oke. Berikutnya, nomor 2, pada tahun 2015 kasus positif HIV AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Tahun 2015. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen, pada peningkatan 2%, setiap tahun meningkat 2% gitu ya. Berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Oke, kita cek dulu kita bisa mencarinya begini ya, dari 2015 kemudian 2016 2017 2018 2019 sampai 2020 begini. Nah, ini dia 36 juta. Gini ya juta. Nah, nolnya 3. Nolnya 6 ini. Nah, di sini meningkat menjadi ditambah 2%. Agak arahkan ke bawah bentar ya biar bisa nulis. Nah, di sini katakan ini dia 100%. Awal-awal itu awal mulanya 100% lah. Karena ningkatnya setiap tahun itu 2%, berarti di sini itu berubah menjadi 100% ditambah 2%. Menjadi 102%. Persen nanti itu berarti per 100 ya 1,02. 102 dibagi 100 jadinya 1,02. Nah, di sini ketambahan 2% lagi dari 100 ini kalau misalkan langsung ke eksponen ya, kalau pangkat ini langsung A-nya atau pangkatnya ini dia pangkat 1. Ini ya, karena ini 0, X-nya 0, ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk X-nya, untuk pangkatnya. Berarti kalau yang di sini itu berarti dia nanti 1,02 pangkat 2. Jadi 1,02 pangkat 3, kasih gini aja ya. 1,02 pangkat, yang ini pangkat 3, maaf. Nah, kemudian yang di sini yang 2020 berarti 1,02 kurang 0. Bentar. 1,02 pangkat 5 dikali awal mulanya yaitu 36 juta. Nah, ini jawabannya begini. Nah, jadi 1,02 pangkat 5 dikali 36 juta. Jadi 1,02 itu diperoleh dari, karena memang 100% ditambah dari 2%. Kenapa? Karena penambahannya 2% setiap tahun. Setiap tahun 2% gitu ya. Jadi ketemunya 100% dari mana? Karena awal mula itu kita anggap persentasenya 100%. Nah, kalau menggunakan persentase caranya begitu. Ketemunya adalah, kalau kita pakai kalkulator aja ya. Ini kepencet. Nah, ini. Misalkan kalkulator 1,02 pangkat 5. 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02 si 3 ini ya, kali
1,02 keempat ini kali yang kelima 1,02 ini pangkat 5. 1 2 3 4 5 ini sama dengan wah segitu ya 1, saya tulis di sini. Ntar gak kelihatan, hilang lagi. 1,104 08 110,408. Nah gini aja gak apa-apa. Jadi kita ambil segini aja. Baru kita kalikan dengan 36 juta. Ntar saya kasih, mana tadi titik saya? Oh di sini. Ntar gak kelihatan. Kali 36 juta. Nah hasilnya adalah di sini. Kita kali hasilnya ini, kita kali dengan 36 juta. 36 1 2 3 4 5 6 sama dengan 397 3974 3974 6908 koma. Oh kasus kita bulatkan ya 91 kita bulatkan menjadi belakangnya ini karena koma 9 maka ini tambah 1 menjadi 9. Berapa ini ya? 39.746.909 kasus. Jadi pada tahun 2020 itu terjadi kasusnya tak tulis di sini 39.746.909 kasus. Hasilnya 908. Tapi karena komanya koma 9 berarti dibulatkan menjadi ini. Nah, jawabannya seperti ini. Ke double klik tadi. Nah, intinya seperti itu. Nah, kok nutup ini? Ntar. Nah, ini. Kembali lagi. Nah, intinya caranya seperti itu. Demikian untuk yang pertumbuhan eksponen. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terutama yang ini ya, soal-soal ini ya. Untuk materi saya kira masih mudah dipahami. Untuk dua soal ini mungkin ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.